bersaksi. Shalom teman-teman, kembali lagi di Junior Church GBI Crown Palace. Tema hari ini adalah Lazarus dibangkitkan. Apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman? Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Kalau Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, Dia juga sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Yuk kita bangkit, serukan nama Yesus. Yeay! Bangkit, serukan
menaikkan pujian ini, dan kita akan masuk ke firman Tuhan. Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, amin Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah yang sangat besar, sangat hebat dan sangat kuat, yang sanggup membangkitkan Lazarus, yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup membawa sakit penyakit kami dan menjadi penghibur kami. Pada saat ini kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu, supaya benar-benar hati kami tertuju kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sangat kuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kali ini apa tadi? Sudah dikatakan? Lazarus dibangkitkan. Nah, ayat yang akan kita bahas hari ini adalah dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Mungkin ada adik-adik di antara kalian yang sudah pernah dengar tentang cerita Alkitab tentang Lazarus. Wah, sudah tahu itu, Kak. Siapa yang sudah tahu, sudah pernah dengar, angkat tangannya. Ya, oke. Nah, Lazarus adalah teman baik Yesus. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mujizat Yesus. Banyak sekali mujizat Yesus yang sudah kita dapatkan dari cerita Junior Church beberapa waktu lalu. Itu hanya sebagian. Ya, coba siapa yang ingat apa aja mujizat Yesus yang sudah kita bahas di GC minggu-minggu yang lalu? Ada mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Kemudian apa lagi? Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang buta. Nah, kemudian ada juga mengusir roh jahat. Wah, banyak sekali ya, tidak terhitung. Nah, adik-adik bisa membaca firman Tuhan di Perjanjian Baru. Banyak sekali mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Nah, kali ini tentang Lazarus. Lazarus itu tinggal di Betania. Nah, sebuah kota yang namanya Betania. Nah, saat itu ia sedang sakit yang sangat cukup parah lah. Ya, dia mempunyai 2 saudara perempuan bernama Maria dan Marta. Nah, di ayat pertama Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini, di ayat yang pertama dikatakan Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus, ya, dengan minyak mur dan menyekat dengan rambutnya. Oh, ternyata nih Maria ini adalah saudara perempuan Lazarus ini adalah yang pernah meminyaki kaki Yesus. Dan saat ini Lazarus sakit. Nah, ketika Lazarus sakit, mereka menyuruh orang mengirimkan kabar kepada Yesus saat itu Yesus tidak ada di Betania. Ya, untuk menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Sampailah pesan tersebut kepada Yesus. Dan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sedang sakit. Pada saat itu, zaman itu tidak ada WA, ya, Telegram tidak ada, kemudian handphone tidak ada,
atau mungkin menggunakan telepon, tidak ada ya. Nah, kalau kita mau menyampaikan pesan kepada seseorang di tempat yang jauh, bagaimana caranya? Wah, harus mengirimkan surat ya. Suratnya juga harus diantar sendiri zaman itu ya. Nggak bisa lewat email, nggak bisa lewat internet, ya nggak ada ya kan. Jadi butuh waktu sampai Tuhan Yesus sampai Yesus itu menerima pesan tersebut. Nah, kemudian di ayat yang ke-3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu ada saudaranya. Kemudian ketika Yesus mendengar kabar itu, apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, juga Lazarus. Sama seperti kalian mengasihi teman-teman kalian. Nah, ketika kita mempunyai saudara ataupun keluarga yang sedang sakit, apa yang kalian rasakan? Senang atau sedih? Ya, pastinya sedih ya kalau sampai ada teman kita atau saudara kita yang sakit. Dan apa yang kita lakukan? Apakah hanya diam saja? Adik-adik, kalau ada teman kamu sedang sakit atau mungkin keluarga kalian, mama atau papa atau kakak atau adik sakit, apa yang kalian lakukan? Iya, pastinya membantu mereka, mendoakan mereka. Nah, tapi saat ini apa yang diharapkan oleh Maria dan Marta? Wah, apa ya? Ketika mereka menyampaikan pesan kepada Yesus, dan apa yang mereka lakukan? Pastinya mereka pertama menantikan Tuhan, menantikan Tuhan datang. Nah, di dalam Mazmur 27 ayat 14 juga dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, kita Tuhan mau kita menantikan Tuhan, sama seperti Maria dan Marta menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa mereka menunggu? Karena mereka tahu Yesus sanggup melakukan segala perkara, sanggup menyembuhkan, dan banyak orang sudah melihat sendiri Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit apapun ya. Tuhan Yesus bahkan melakukan hal-hal yang mustahil. Nah, oleh karena itu Maria dan Marta berharap, mereka menantikan kedatangan Yesus. Nah, ketika Yesus mendengar itu, apakah Yesus langsung lari datang menemui Maria dan Marta juga melihat kondisi Lazarus? Oh, ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak langsung lari setelah mendengar, padahal itu teman baiknya, saudara terbaiknya, saudara yang dikasihi. Tapi Yesus mengunjunginya setelah 2 hari. Wah, lama ya 2 hari ya. Ditunggu dulu. Heran ya, kenapa kok sampai nunggu 2 hari baru Yesus menuju bertemu ke rumahnya Lazarus. Wah, kenapa ya? Nah, akhirnya Yesus pun datang ke tempat di mana Lazarus sakit. Apa yang terjadi? Maria dan Marta pasti senang atau sedih? Oh, senang. Tapi Marta bilang begini, aduh Yesus, kamu kok baru datang sih? Kan udah keburu ini, Lazarus sudah keburu mati nih. Kok baru datang? Aduh, gimana ini, sudah keburu mati kamu baru datang Yesus. Tapi
apa yang dikatakan Maria? Apakah Maria juga menyalahkan Yesus? Mengatakan, aduh, tidak. Ternyata Maria tetap dalam penantian Tuhan Yesus dan tetap mengasihi dan percaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, pertama tadi menantikan Tuhan. Kita belajar dari firman ini adalah pertama menantikan Tuhan. Kedua, belajar percaya. Nah, belajar percaya inilah yang dilakukan oleh Maria. Ketika Yesus sudah sampai ke Betania, semua orang sudah melihat bahwa wah, Yesus baru datang ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka menantikan apa yang dilakukan Yesus, dan Yesus hanya mengatakan kepada Lazarus. Ternyata Yesus berkata bahwa Lazarus, bangunlah. Nah, yuk kita baca di ayat yang ke-33. Yesus menanyakan kepada Maria. Ketika Maria menangis, ya, Maria juga menangis karena juga orang-orang Yahudi di sana. Yesus menanyakan, di mana dia? Di manakah dia kamu baringkan? Nah, mari Tuhan kita lihat. Dan Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau loh, karena sudah 4 hari dia mati. Ya, ternyata Yesus sudah berangkatnya itu setelah 2 hari kemudian dan perjalanan, dan ternyata sampai di tempat itu Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Bisa bayangkan, aduh, pasti bau ya. No, tapi Yesus berkata begini di ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, apakah adik-adik percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal? Nah, apa yang terjadi? Dan mereka pun mengangkat batu, dan Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah itu Yesus berkata begini, Lazarus, marilah keluar. Waduh, batunya Lazarus ada di dalam gua dan ditutup batu, kemudian batunya dibuka, digeser, dan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Padahal Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Nah, kemudian keluarlah orang yang telah mati itu dengan kaki dan tangan masih terikat dengan kain kafan. Ya, itu di ayat yang ke-44. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Nah, ajaib bukan? Yesus dapat membangkitkan Lazarus yang sudah mati tadi. Nah, ternyata di sini belajar percaya itu, ya, yang pertama kita menantikan Tuhan, kedua belajar percaya. Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu meskipun tadi nggak tahu apa, ya, Tuhan kok baru datang ya. Kemudian percaya. Ternyata yang ketiga, Yesus adalah sumber hidup. Luar biasa. Yesus membangkitkan Lazarus, dan ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah sumber hidup. Yesus menghidupkan kembali, membangkitkan kembali Lazarus. Nah, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menantikan Tuhan. Belajar dari kisah Lazarus dibangkitkan adalah apa? Menantikan Tuhan, yaitu Tuhan adalah sebagai juru selamat kita. Kedua, belajar percaya.
ya, percaya kepada Tuhan apapun itu. Ketiga adalah Yesus adalah sumber hidup. Nah, adik-adik, sama seperti yang telah kita seringkali kita alami setiap hari. Siapa yang pernah menanti-nantikan sesuatu? Misal menanti-nantikan ulang tahun, atau menanti-nantikan liburan. Nah, sebentar lagi kan kita akan ada Natal, ada liburan. Wah, pasti ada di aduh kapan ya libur ya, udah nggak sabar ya. Nah, pasti adik-adik sangat ingin cepat-cepat hal itu terjadi, bukan? Betul. Nah, sangat dinanti-nantikan. Nah, begitu juga yang dialami Maria dan Marta, sangat menanti-nantikan kedatangan Yesus. Ayo dong, Yesus kok nggak datang-datang, gitu ya. Adik-adik juga menanti-nantikan, aduh kapan sih liburnya nih, kapan sih ulang tahunnya nih, kapan sih, udah nggak sabar. Menanti-nantikan detik demi detik, hari demi hari, minggu demi hari demi hari, minggu demi minggu dinantikan. Nah, jadi kemudian belajarlah percaya bahwa Yesus lah yang akan menuntun, membimbing setiap langkah hidup kita, ya. Karena ketiga, Yesus adalah sumber hidup. Oke, nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita buka ayat hafalan kita hari ini adalah dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sama-sama ya. Ulangin, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita dan boleh bertumbuh di dalam hidup kita semua, dan kita boleh melakukan firman Tuhan di setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang sungguh baik. Tuhan, kami mau selalu menantikan kehadiran-Mu, dan kami mau selalu percaya karena Engkau adalah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu ada dan memimpin kami tepat waktu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari cerita Lazarus yang dibangkitkan. Kami percaya kami akan kuat dan meneguhkan hati kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.